Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Selamat pagi pada seluruh audiens yang menyaksikan. Meskipun ini dadakan, ya mudah-mudahan di Senin pagi ini teman-teman bisa mengikuti podcast kami berdua. Kita melanjutkan bedah buku Mengapa Penting Mengetahui Habib Alwi Bukan Keturunan Nabi Muhammad SAW bersama Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani. Kemarin terakhir kita membahas tentang DNA, kemudian mengenai nasab dalam fikih pernikahan dan lain sebagainya. Itu bisa ditonton di podcast sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan, ya ini kan ada perkembangan terkini bahwa Yaman Hadramaut itu kan diserang Arab Saudi kan. Itu apa Kiai Imad tidak berminat untuk menganjurkan para klan Habib Alwi untuk membela tanda kutip tanah leluhurnya, ya? Kan saya beri tanda kutip karena kan mereka pendatang juga itu di Hadramaut Tarim. Ya, rasa nasionalisme mereka itu tidak ada. Di mana-mana mereka tidak mempunyai rasa nasionalisme. Nasionalisme mereka itu membingungkan. Dari mana sebenarnya saya berasal? Karena tidak jelas. Ketika mereka mengaku berasal dari Basrah, ternyata di Basrah tidak terkonfirmasi bahwa mereka berasal dari Basrah. Tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa itu berasal dari Basrah. Kemudian ketika mereka terbukti haplogrupnya sebagai G orang Kaukasus, belum tentu orang Kaukasus juga menerima dari sana. Ketika mereka berada di Indonesia selalu mengagung-agungkan Tarim, mengagung-agungkan Hadramaut, ternyata pas mereka lihat di sana nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamaret. Mereka jadi malu juga membawa orang-orang Indonesia ke Tarim kan, karena di sana susah untuk mencari gerai-gerai Indomaret dan Alfamaret. Lalu sekarang ketika di Hadramaut terjadi perang, mereka tidak kelihatan, Kang Mas. Seperti apa yang telah saya baca dari rekam jejak keluarga Balawi ini, tidak ada sebuah sejarah yang menyatakan mereka pernah konfrontasi senjata secara langsung. Berbeda dengan orang-orang Jawa yang konfrontasi senjata dengan orang-orang Mongol, dengan orang-orang Portugis, dengan orang-orang Inggris, dengan orang-orang Belanda. Ini Balawi sama sekali tidak ada konfrontasi senjata. Nah, untuk membuat sebuah narasi kesatriaan mereka itu, mereka membuat sebuah hayalan bahwa Fakih Muqaddam dulu telah mengatakan bahwa kita sekarang sudah mematahkan pedang. Artinya tidak ada lagi perjuangan bersenjata. Itu sama sekali tidak ada, sejarah itu sejarah palsu. Itu hanya untuk menutupi kepengecutan mereka dalam sejarah, tidak adanya satupun pertarungan survival mereka sebagai manusia yang berperadaban seperti di masa lalu yang leluhur orang Jawa berperang melawan para penjajah, berperang melawan musuh-musuh baik dari musuh regional maupun internasional untuk mempertahankan kekuasaan misalnya. Itu tidak ada sama sekali. Nah, sekarang ketika ada dihajar itu oleh Arab Saudi, kita tidak melihat nama-nama Balawi ada di sana. Pemimpin STC itu Idrus Az-Zubaidi, itu bukan Balawi. Dia marga Az-Zubaidi dari Bani Qahtah. Wakilnya dari marga Al-Katiri. Itu yang STC, pasukan transisi Yaman Selatan yang ini memisahkan diri dari Yaman dan ingin membentuk negara selatan seperti masa lalu. Kan sekarang ini Yaman terbagi dua, asalnya itu Yaman Utara yang sekarang dikuasai Houthi, yang kedua daya Yaman Selatan. Kemudian pada tahun 67 kan mereka ini merdeka dari Inggris, kemudian keluarga Balawi setelah merdeka itu baru muncul dia masuk ke Partai Komunis. Mereka sekarang sampai sekarang keluarga Balawi lah yang menguasai Partai Komunis. Tapi kalau ada perang mereka nggak ada, Kang Mas. Sekarang ini
pemimpin Partai Komunis di Yaman namanya Abdurrahman Sigab. Itu masih hidup ya? Masih hidup sekarang. Tapi ketika ada konfrontasi senjata mereka hilang. Nah, yang tampil itu adalah dari keluarga Az-Zubaidi dan keluarga Al-Qatiri. Kalau masa-masa damai, mereka muncul dalam kekuatan politik. Mereka pernah juga menguasai sebagai presiden komunis. Tahun 86 itu Haidar Alatas itu pernah menjadi presiden komunis di Yaman Selatan. Sangat. Makanya setelah dipegang oleh Haidar Alatas ini hancur kemudian komunis itu. Jadi kalau dipegang Balawi langsung hancur itu. Kurang barokah kayaknya. Jadi kemudian tahun 90 kemudian bersatu Yaman Utara dan Yaman Selatan membentuk negara Yaman Bersatu, presidennya Ali Abdullah Saleh sampai tahun 2022 kemudian terjadi perpindahan kekuasaan, dibentuklah yang namanya sekarang PLC itu, Presiden Leadership Council, Dewan Kepemimpinan Presidenan, yang sekarang dikuasai oleh Rashad Al-Alimi. Nah, Rashad Al-Alimi hari ini didukung oleh Arab Saudi. Nah, sekarang digempur itu, menggempur siapa? Menggempur kekuatan Hadramaut yang dipimpin oleh keluarga Az-Zubaidi dan Al-Qatiri. Ini keluarga Al-Qatiri, Az-Zubaidi memang dari dulu adalah struggle for life-nya sangat tinggi. Mereka ingin membebaskan diri dari partai komunis juga, dari utara juga, dari Houthi, juga dari Arab Saudi. Mereka ingin Yaman Selatan ini berdiri sendiri. Tetapi kekuatan Uni Emirat Arab yang mendukungnya tidak sekuat Arab Saudi. Akhirnya sekarang hancur, dibombardir oleh Arab Saudi, dan sekarang dikuasai oleh Arab Saudi dan PLC di bawah pimpinan Rashad Al-Alimi itu, dan diangkatlah seorang gubernur dari marga Al-Khambasi. Lagi-lagi sekarang ini gubernur Hadramautnya bukan Balawi. Jadi kalau di masa-masa penuh dengan struggle dalam perjuangan dengan berdarah-darah itu tidak ada Balawi. Tapi nanti kalau masa-masa tenang, mereka masuk di situ, kemudian menginfiltrasi kekuatan-kekuatan yang ada sehingga mereka bisa untuk menguasai tanpa adanya peperangan. Dan itu yang sudah kita baca dalam sejarah mereka juga, bagaimana di Nusantara mereka menguasai kerajaan Siak yang sudah saya tulis kemarin, kerajaan-kerajaan di Pontianak, di Mempawah. Mempawah itu bisa sampai ada Balawi jadi sultan bukan karena mereka berperang, tapi karena infiltrasi, kawin mengawin, sehingga kemudian mengalahkan penguasa yang sah dari keluarga lainnya, sehingga mereka kemudian membentuk dengan dukungan Belanda kerajaan Pontianak itu, Al-Qadri Pontianak. Kemudian Al-Qadri disebut sebagai Balawi, padahal ini tidak jelas. Al-Qadri ini saya bisa untuk mengatakan dia bukan Balawi sebenarnya, memang sama-sama dari Yaman, tapi mereka bukan Balawi. Ini saya punya teman yang dia punya santri dari Al-Qadri yang sudah tes DNA. Santrinya itu DNA-nya bukan DNA G seperti Balawi, tapi DNA-nya R. Jadi ini jelas dia bukan Balawi karena tidak bertemu satu kakek bersama di atas dengan Balawi. Tetapi kenapa itu dibalawikan? Mereka juga senang dibalawikan karena memang ada sebuah keuntungan mereka dibalawikan, karena pada waktu sebelum tahun 2022 itu kan Balawi begitu luar biasa untuk menjajakan diri sebagai keturunan Nabi itu. Nah, namun sekarang ini mereka mulai ancang-ancang juga keluarga Al-Qadri ini untuk berlari dari Balawi, kan Mas. Saya sudah pernah membaca satu artikel mungkin dari keluarga Al-Qadri ya, tapi munculnya di Yaman. Mereka mulai untuk membuat narasi bahwa Al-Qadri Pontianak ini bukan dari keluarga Balawi, tapi dari keluarga Al-Qadri dari Halmin. Ada kampung atau desa di Yaman namanya Halmin. Halmin ini di Lahaj gitu. Nah, mereka sekarang bikin narasi bahwa Al-Qadri, Husain Al-Qadri yang pertama pindah ke Pontianak itu bukan dari Balawi, tapi dari Al-Qadri Halmin. Yang intisabnya itu
bukan kepada Hasan Ubed. Jamalulail. Nah, kalau Al-Ghadri kan ke Jamalulail tuh. Sekarang Hmm. dicatat di Syamsul Tahira Al-Ghadri itu Jamalulail. Tetapi menurut sejarawan daripada Halmin, bahwa Al-Ghadri itu yang dimaksud adalah dari keturunan Qadir. Qadir itu orang Qahton katanya. Nah, ini adalah sebuah perkembangan yang saya kira cukup positif untuk perkembangan diskursus nasab, karena orang-orang Yaman mulai untuk merehistografi kembali daripada catatan sejarah mereka yang acak-acakan. Ini memang Yaman ini luar biasa. Fihi tazwirun wa tadlisun. Banyak sekali sejarah mereka acak-acakan karena satu aktor itu saja. Kalau yang menguntungkan nasab itu dimasuk-masukkan, kalau yang merugikan dikeluarkan seperti DNA edit itu. Nah, DNA edit nggak boleh dikeluarkan, itu kan hukumnya haram, orang keluarga apa enggak diaku. Sementara KRT Sumodiningrat yang bukan keluarga diaku. Kemudian Wali Songo yang bukan Balawi diaku Balawi. Padahal mereka tahu dalam catatan mereka sendiri tidak ada. Itu dalam catatan seorang tokoh Maktab Daimi namanya Ali Dina Segap, itu sudah terang-terangan bahwa Wali Songo ini bukan Balawi. Bahkan dia membuat sebuah catatan, membuat sebuah status di media-media sosial sebelum meninggal itu bahwa Wali Songo itu bukan Balawi. Dulu itu sebelum terjadinya diskursus nasab. Nah, ketika terjadi diskursus nasab, itu rame-rame mereka menghapus pernyataan-pernyataan Wali Songo bukan Balawi itu, yang keturunannya terputus itu, sama saja seperti Gurus Kumpul. Ini Al-Alim Al-Alamah Sahibil Fadilah Gurus Kumpul ini, dulu ini pengakuannya sampai ditolak, bahkan dipersekusi dalam tanda kutip, diparanin di rumah Gurus Kumpul ketika Gurus Kumpul mengaku dirinya sebagai bagian dari Al-Idrus, karena catatan-catatan keluarga dari Gurus Kumpul yang didapat dari Utsman bin Yahya tahun 1800, didatangi keluarga mereka oleh Utsman bin Yahya bahwa mereka ini keluarga Al-Idrus. Diterimalah ini silsilah dari Utsman bin Yahya bahwa keluarga daripada leluhur atau kakek daripada Gurus Kumpul ini bagian dari Al-Idrus. Tapi ketika Gurus Kumpul membacakan catatan yang dia terima dari keluarganya itu, kemudian diparanin bahwa kamu jangan ngaku-ngaku sebagai Balawi karena kamu bukan Balawi. Nah, itu sebelum isu nasab, dan itu masih ada rekamannya itu di YouTube, rekaman bagaimana mereka itu mendatangi Gurus Kumpul dan tidak mengakui Gurus Kumpul sebagai bagian dari Balawi. Nah, setelah isu nasab ini mereka datang lagi dan mengadakan deklarasi bahwa Gurus Kumpul adalah bagian dari Balawi. Nah, ini ketidakkonsistenan mereka menunjukkan bahwa memang nasab itu bagi mereka bukanlah hakikat dari sebuah garis genealogi, tetapi di dalamnya ada politik di sana untuk kepentingan-kepentingan duniawi yang dengan apapun itu akan mereka lakukan. Yang penting kepentingan duniawi mereka itu akan dapat menguntungkan mereka gitu. Demikian Kang Mas. Jadi sekarang ini ketika Hadramaut diserbu, alangkah indahnya kalau orang yang selama ini menjajakan Hadramaut, Bahar Smith, Rizik Syihab, untuk memobilisasi pasukannya untuk datang ke Hadramaut membela tanah airnya itu. Berteriak-teriak, nggak usah Palestina, sekarang negerimu sedang dihancurkan oleh Arab Saudi bersama PLC. Di mana rasa tanggung jawabmu sebagai orang yang mengagung-agungkan Hadramaut selama ini? Ketika Hadramaut dihancurkan, kalian tidak bicara apa-apa. Kalian tidak memobilisasi warga-warga yang berasal dari Hadramaut, terutama dari Balawi, untuk membela Hadramaut. Bahkan yang ada di Hadramaut sendiri dari keluarga kalian tidak ada yang berteriak. Tidak ada yang berteriak. Hanya menunggu semua berakhir, kemudian baru tampil. Kita akan bisa saksikan nanti kalau ini sudah selesai, mereka akan tampil. Kalau sekarang lagi bombardir begini, nggak ada. Nah, coba sekarang Bahar Smith yang gagah perkasa, ngajak-ngajak perang,
Rizik Syihab yang selalu ngajak-ngajak perang di Indonesia, yang selalu bikin kerusuhan. Sekarang waktunya Anda untuk pergi ke Hadramaut untuk membela negeri Anda yang kucar-kacir sekarang itu, yang amburadul, yang dibom oleh musuh-musuh Hadramaut itu. Tidak boleh kalian sebagai orang yang mengaku dirinya orang Hadramaut kemudian membiarkan Hadramaut dibombardir tanpa ada perlawanan sedemikian rupa. Kita lihat saja apa berani apa tidak. Bagaimana mereka berteriak-teriak selama ini untuk datang ke Palestina. Kita lindungi Palestina, kita lindungi Palestina. Palestina itu banyak yang melindungi. Hadramaut sekarang nggak ada yang melindungi. Anda seharusnya datang ke Hadramaut untuk menjadi pahlawan di sana. Kalau ada bom dari Saudi, Anda datang ke sana dan halau itu dengan keramat-keramat yang dimiliki. Katanya, kalau ada Habib di suatu negeri, maka tidak akan ada bencana, tidak akan ada bom. Sekarang buktikan, Hadramaut sedang dibom, bagaimana itu keramat-keramat Balawi itu tidak berfungsi sama sekali. Katanya Surabaya kenapa masih gagah perkasa, karena di situ ada Habib Abu Bakar. Itu dusta sama sekali kan. Sekarang kedustaan itu dibuktikan oleh Tuhan bahwa apa yang disampaikan Balawi dari keramat-keramat yang mengatakan apabila ada di situ Balawi maka negeri itu aman tentram, tidak terbukti. Kalau ada Balawi di situ maka negeri itu akan menjadi negeri yang subur makmur, tidak terbukti. Buktinya di Tarim nggak ada Alfamidi, nggak ada Alfamaret, nggak ada Indomaret. Kita mau nyari-nyari es krim aja susah di Tarim itu, ya kan? Nah, kalau kita mau mengatakan bahwa kalau ada Balawi di situ tidak ada bencana, tidak terbukti. Apa saja yang menjadi narasi mereka tidak terbukti. Lalu apa yang mau kita percaya dari orang semacam mereka? Nasabnya sudah terbukti palsu. DNA-nya sudah terbukti G bukan orang Arab. Ilmunya ilmu apa yang disampaikan mereka banyak dusta daripada klaim sejarah dan klaim nasab di dalam kitab-kitab mereka. Lalu hebatan mana orang Tarim sama orang Indonesia? Ya jelas hebatan orang Indonesia. Barokahan mana orang Indonesia dengan orang Tarim? Barokahan orang Indonesia. Solehan mana orang Tarim sama orang Indonesia? Orang Indonesia lebih soleh daripada orang Tarim. Gantengan mana? Gantengan orang Indonesia. Kang Mas Rifki Zulkarnain sudah jelas ganteng. Alhamdulillah. Walaupun jenggotnya itu mulai banyak. Ya Imat, saya mau nanya ini. Ketika seorang Mbak Alwi, saya lupa namanya ya, menjadi presiden Partai Komunis itu maksudnya menjadi presiden negara ya? Ya, presiden negara Yaman Selatan. Karena Yaman Selatan adalah negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Jadi negara komunis di Timur Tengah itu adalah Yaman Selatan. Yaman Selatan itu Hadramaut itu. Jadi ketika tahun 1967 Yaman itu merdeka dari Inggris, kan mereka orang Balawi itu sangat dekat dengan Inggris. Nah, oleh karena itu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Inggris sehingga mereka mendapat posisi-posisi tertentu dalam politik, sehingga kemudian mereka lah yang menguasai bersama-sama marga lainnya Partai Komunis di Yaman Selatan itu. Sampai hari ini pemimpinnya itu adalah Barga Balawi, namanya Abdurrahman Sigaf, pemimpin komunis di Yaman Selatan. Tetapi dia tidak muncul pada pertikaian ini, tenggelam. Juga pernah itu bapaknya Ali Al-Jufri, bapaknya Al-Jufri itu atau bapaknya atau siapanya, keluarga Al-Jufri itu menjadi wakil presiden komunis di Yaman Selatan itu juga. Nah, jadi kalau bilang PKI di Indonesia, ya PKI itu keluarga mereka. Satu-satunya keluarga PKI atau komunis di Timur Tengah adalah keluarga di Yaman Selatan itu, yang diantaranya adalah Balawi. Yang Lenin itu menjadi falsafah negara. Jadi disebutkan di dalam falsafah negaranya Leninis dan komunis, itu Yaman Selatan. Kalau Yaman Utara itu dipimpin oleh Houthi. Nah, sampai sekarang itu walaupun penyatuan dilakukan oleh dunia internasional yang diakui sekarang adalah PLC, Presiden Leadership Council itu, Dewan Kepemimpinan Presiden yang
didukung oleh Saudi Arabia yang sekarang diketuai oleh Rashid Al-Alimi. Tetapi di utara sekarang ini masih tetap keluarga Al-Houthi. Al-Houthi ini mengaku Ar-Rasimi, Kang Mas. Jadi Al-Houthi mengaku keturunan Ar-Rasi Toba-Toba. Tetapi saya teliti, sekarang nasabnya itu bermasalah. Itu keluarga Al-Houthi, keluarga Sarafuddin itu yang jadi mufti di Houthi. Nah, ternyata keluarga-keluarga Toba-Toba yang asli itu ada di Yaman, tapi mereka sudah tidak lagi ikut-ikutan. Jadi kan yang raja terakhir itu tahun 96 itu meninggal dunia itu adanya di Makkah Al-Mukarramah. Jadi Toba-Toba yang asli itu sudah tidak lagi memegang politik sejak Al-Houthi itu muncul. Tetapi mereka mengaku juga dari keluarga Toba-Toba. Tetapi saya periksa nasabnya itu ke Toba-Tobanya bermasalah. Gitu. Dan Sarafuddin Samsudin itu tes DNA keluarganya juga R. Yang temennya Rumel Abbas itu, yang kirim-kirim surat, email-emailan itu Rumel Abbas. Apa namanya tuh kalau di Facebook itu kita kirim pesan tuh? Ya pesan message, direct message. Direct message itu ke Sarafuddin Samsudin dan ditanggapi dengan ramah oleh Mufti Yaman itu. Rumel kemudian marah-marah sama saya kan. Katanya saya berbohong bahwa itu Mufti Yaman. Itu kan palsu kan. Yang palsu itu kan kamu yang kena tipu kan. Kalau saya jadi dia yang salah kirim pesan ke Mufti Yaman, tanya tentang nasab Balawi. Ketika ditanya nasabnya palsu oleh akun Mufti Yaman itu, kemudian saya roasting kan, dia mengatakan bahwa saya bohong katanya. Ya, saya bukan bohong, kamu kan percaya bahwa itu akun Mufti Yaman, itu ada buktinya, kamu message, kamu manggilnya juga ya Sayyidi, wahai Tuhanku kan, Rumel Abbas itu. Nah, masa yang begitu kita husnudon aja kepada Rumel Abbas yang mengetahui bahwa itu adalah sebagai akun Mufti Yaman. Nah, tetapi kemudian dia membuat narasi bahwa saya berbohong katanya bahwa akun Mufti Yaman palsu, disangka benar ya. Kalau palsu ya berarti kamu yang tertipu, wahai Ananda Rumel Abbas. Ya, yang penting saya itu setelah memverifikasi Kang Mas. Jadi saya verifikasi di media-media online di Yaman, ternyata ada berita yang sama semacam itu, bahwa Houthi itu telah membatalkan nasabnya Balawi dan beberapa keluarga lain di Yaman. Oh, itu ada ya? Ada. Itu beritanya, tulisannya itu. Ada beritanya. Cuma yang dipermasalahkan oleh Rumel itu akunnya itu akun palsu. Ya saya tidak tahu itu akun palsu atau tidak kan. Yang jelas Sarafuddin Samsudin itu juga bermasalah nasabnya. Saya lihat wajahnya aja bukan wajah Sayyid kan. Dia lebih wajah Habasah, wajah orang-orang Afrika. Tetapi ketika kita tidak ada keperluan untuk meneliti nasab mereka, ya kita husnudon aja. Kita pakai madhab ketum atau mantan ketum. Madhab mantan ketum PBNU atau ketum itu Kang Mas. Masih jadi ketua apa udah mantan? Ya, kalau saya itu tetap beracuan pada ADART ya, tetap ketumnya Gus Yahya ini. Kalau saya dukung saudara saya. Iya. Di situ kita berbeda jalannya. Tapi saya nggak dukung Roisamnya. Dukung juga karena itu saudara saja. Saudara, tapi ada RT-nya harus tetap ditegakkan begitu. Iya kan itu udah menyalahi ADART ya. Itu tafsiran daripada kelompok keramat. Islam itu adalah penguasa tertinggi organisasi. Jadi ada supremasi Suriah di sana. Nggak boleh seorang Tanfidiyah mengalahkan Suriah itu. Enggak, kan tetap ada RT itu. Kalau rapat pleno itu harus dihadiri 2. Begitu ya. Karena resikonya itu akan menjadi presiden historis dan yuridis nanti ADART itu kemudian tidak boleh untuk dilanggar. Andai ada pasal misalnya Roisam, pasal secara sorih tegas jelas gitu, Roisam adalah supremasi tertinggi dan bisa memecat siapa saja bahkan ketum. Nah, itu baru kan sesuai. Tapi kalau belum ada pasal itu, ya pasal itu dulu diadakan gitu. Ada RT-nya itu yang
udah ada dalam Perkom, jadi peraturannya Hmm. sudah dipersiapkan dulu. Jadi kan kita ini dalam setiap keputusan harus berdasarkan payung. Payungnya udah disiapin Tapi belum tahun diresmikan. 2023. Dia tahu juga. Yang Ya penting saya diresmikan lihat dulu. kalau kata Kang Al-Wahid TV, katanya Hmm. itu kiai. Saya nggak tahu yang salah yang mana. Yang jelas itu kualat sama PILS katanya. Ya kalau saya itu kan begini. Satu, PBNU atau NU lah secara umum tidak akan hancur dengan adanya pertikaian beberapa orang oknum yang ada di PBNU itu. Nggak bakal. Ya, Karena insya Allah NU ini dengan barokah dan karomah daripada para muassis yang orang saleh itu akan dilindungi oleh Allah dari orang-orang jahat, baik jahat dari luar maupun jahat dari dalam. Nah, siapa ini yang akan menang? Orang yang ikhlas di antara keduanya. Saya tidak tahu siapa yang ikhlas nih. Kalau saya kan melihat setiap ada pertikaian anak-anak NU, putra-putra Nahdlatul Ulama, saya nggak lihat mana yang salah, mana yang benar. Karena saya lihatnya ketulusan dari mereka semua sebenarnya ingin mengabdi terhadap NU. Cuma kadang-kadang ketulusan ingin mengabdi terhadap NU itu ada kepentingan-kepentingan manusiawi di dalamnya. Dan itu sangat manusiawi, wajar menurut saya. Tetapi selama di dalam hati nuraninya itu, baik dari kelompok Rais Am maupun dari kelompok Gus Yahya, itu ada niat suci, itu insya Allah mereka dalam lindungan Allah. Dan saya masih melihat itu. Jadi di antara keduanya itu, saya masih melihat ada itu. Ada niat sebenarnya mereka untuk berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama. Tetapi kepentingan manusiawinya itu yang menjadikan mereka sekarang ini gontok-gontokan. Dan itu dalam ilmu sosio antropologi dan psikologi itu sangat wajar. Cuma yang tidak wajar itu ketika demi kepentingan pribadi membuat gaduh Nahdlatul Ulama, membuat banyak kiai yang merasa sedih, membuat Banser juga bingung. Ini untung Banser mau dengerin kata-kata orang tua. Kalau kata Banser, kalau kata orang tua mereka ini harus memihak salah satu, akan memihak. Tetapi orang-orang tua di Nahdlatul Ulama, Banser tidak boleh ikut terjun di dalam konflik internal ini. Banser nunggu aja hasil keputusannya. Kalau dan tidak boleh dua belah pihak ini bawa-bawa Banser. Ini bawa-bawa Banser ke arah mereka, yang satu membawa Banser ke arah mereka. Itu akan bahaya karena Banser ini tentara. Banser ini adalah kesatria Nahdlatul Ulama. Dia tidak boleh ikut-ikut di dalam pertikaian antara kepentingan-kepentingan di Nahdlatul Ulama, di PBNU maksudnya. Yang menjadi concern daripada Banser, daripada Pagar Nusa adalah Nahdlatul Ulama, kepentingan Nahdlatul Ulama, bukan kepentingan daripada pimpinan-pimpinan Nahdlatul Ulama. Jadi ketika ada pimpinan seperti sekarang ini gontok-gontokan, Banser tidak boleh memihak satu di antara yang lainnya. Banser diam dulu, kita tunggu siapa yang akan direstui oleh Allah. Apakah ini pihak yang nangis hadarat itu, nangis-nangis, atau pihak yang satunya, kan ada yang nangis-nangis itu. Luar biasa. Itu saya tersentuh juga itu ketika nangis. Masya Allah, ikhlas banget nangisnya. Tulus gitu kan. Nah, dia yang nyangka itu. Aduh, sampai begini benar katanya. Kalau kata saya gara-gara Balawi nih. Di mana-mana bisa jadi begini, Kang Mas. Dulu nggak ada Balawi di PBNU. Tahun 2015 itu ada dua masuk di PBNU. Yang satu adalah LBY, yang dua adalah Jen bin Smith, Ketua Rabita Alawiyah. Tapi dua-duanya ini telah memberikan sebuah presiden buruk di dalam Nahdlatul Ulama. Yang pertama, LBY ketika diangkat lagi 2020 ketika dia kalah menjadi Rais Am di Lampung, kemudian dia diangkat jadi salah satu mustasar, dia tidak mau. Walaupun sudah di SK-kan, tetap dihormati oleh PBNU, tapi dia bikin SMS, WA-WA-an oleh anak buahnya bahwa dia mengundurkan diri. Dia hanya mau di Jatman. Itu mengambek karena dia kalah di Lampung. Kemudian Jen bin Smith ini, beberapa hari sebelum pencoblosan Kiai Ma'ruf Amin,
dia mengundurkan diri dengan disebarkan ke wartawan-wartawan bahwa dia mengundurkan diri karena dianggap PBNU sudah tidak lagi berpijak di dalam kebenaran. Ini hanya beberapa hari sebelum Kiai Ma'ruf Amin dan Pak Jokowi itu pencoblosan. Untuk apa? Itu untuk menggembosi karena dia mendukung yang lainnya waktu itu. Dan yang seperti ini selalu terjadi dari kelompok mereka. Tetapi kita tidak dikasih kesadaran, keinsafan untuk berhati-hati. Bukan kita ya. Ya, ini adalah kata yang sopan lah. Iya. Akan mewakili orang-orang PBNU. Saya pernah baca laporan Senohor Gronye yang tentang orang Jawa. Itu saya miris juga pandangan orang-orang Arab terhadap orang Jawa. Jadi orang di Senohor Gronye membuat laporan kepada pemerintah Hindia Belanda. Ini kita bisa lihat di bukunya, buku laporan Senohor Gronye semasa kepegawaiannya. Itu melaporkan bahwa salah satu surat kabar di Timur Tengah membuat sebuah risalah atau laporan tentang orang-orang Jawa yang mudah diperintah sehingga gampang dikuasai oleh para penjajah Belanda itu. Jadi jiwa orang Jawa ini digambarkan sebagai orang-orang yang mudah diperintah dan dijadikan budak, sehingga mudah dijajah oleh orang asing gitu. Itu saya miris itu mendengar atau membaca laporan dari Senohor Gronye tentang pandangan orang-orang Arab itu terhadap orang Jawa. Dan saya kira ketika kita melihat bab nasab ini, diskursus nasab di kiai-kiai kita kan, yang tepo seliro, yang pakai adab Nusantara, akhlak-akhlak yang itu persis sekali seperti itu. Yang kesadaran daripada sebuah bangsa untuk lebih tinggi dari lainnya itu sangat kecil. Dia merasa bahwa ini kebaikan gitu. Ketika kita menolong orang yang sedang dicaci maki gitu kan di media sosial, kita melindungi gitu. Itu adalah kebaikan. Padahal kalau sudah selamat mereka itu dari caci maki dari musuh-musuhnya itu, dialah yang akan dicaci maki dan dihina-dinakan. Itu mereka tidak menyadari itu. Nah, kalau kita melihat sifat-sifat burung kedasi, itu mirip mereka ini seperti burung kedasi yang mereka naruh telur di sangkar burung lain, kemudian menetaslah telur kedasi ini, dan anak-anak dari burung lain itu sama si oroknya burung kedasi ini kemudian dijatuhkan, sehingga hanya burung kedasi inilah yang akan diberi makan, diberi kasih sayang oleh induknya ini yang sebenarnya bukan induknya. Jadi induk daripada anak-anak yang ditendang oleh anak burung kedasi itu. Nih, kalau dalam dunia tumbuhan itu namanya kemedi kata orang Banten, atau benalu dalam istilah orang Jakarta. Nah, itu mereka ini seperti itu. Jadi menghisap saripati tumbuhan agar mereka yang mendapatkan saripati itu, sementara tumbuhan sendiri mempunyai tanggung jawab untuk mengalirkan energi saripati itu ke dahan-dahan, ke daun dan buah, itu tidak sampai karena diserap oleh kemedi itu, oleh benalu itu. Ya Imat, yang menarik itu apa sebabnya ya Imat mendukung PJ Ketum tapi tidak mendukung Rois Am? Kan satu paket ya. Enggak, saya bercanda aja. Saya ini orang tahu kalau saya itu bercanda itu. Jadi saya itu melihat dua-duanya punya niat baik untuk mengabdi pada NU. Kan itu intinya tuh. Ya. Jadi dua-duanya punya niat baik untuk mengabdi pada NU, itu satu kan. Cuma kepentingan manusiawinya menjadikan mereka bertengkar. Cuma saya melihat sinar pengabdian mereka kepada NU lebih besar daripada kepentingannya itu. Cuma mereka kurang cerdas memanage konflik, sehingga terjadi hal semacam ini karena kurang cerdasnya mereka untuk memanage konflik. Seharusnya masalah kecil begitu tidak usah keluarkan ke publik. Hadapi aja mereka bersama-sama, main sikut kanan sikut kiri, tetapi publik tidak mesti tahu. Tetapi ini sudah terlanjur, ya kan?
Diangkatlah Ya. pejabat ketua umum Kiai Zulfa Mustafa yang kebetulan sekampung sama saya. Begitu, Iya, ya kan? iya. Masih Ya, sedulur. Nah, karena sedulur. saya masih sedulur, ya orang sedulur namanya orang sedulur. Kalau orang Banten tahu sendiri kalau masa lalu nggak lihat, kalau ada masalah dengan orang lain nggak ngelihat masalahnya dulu, bela dulu. Kalau sudah dibela, dia terlepas dari masalah, baru kita tanya masalahnya apa gitu. Ya, ini udah apa jadi sebuah apa karakter ya. Jadi di mana-mana. Makanya begini Kang Mas. Kenapa di dalam laporan LWC Pandenberg itu ada 2 kesultanan yang tidak bisa diinfiltrasi oleh Balawi, yaitu Banten dan Mataram. Karena di salah satu antara wataknya itu karakternya itu. Jadi komunal dulu, lindungi, lalu masalahnya kita tanya belakangan. Jadi yang semacam itu ada positif, ada negatifnya. Tetapi untuk sebagai apa namanya itu sebuah apa vaksin ya, vaksin komunal itu makanya dari mulai zaman masa lalu itu Banten sulit dikuasai musuh. Sampai ada begini Kang Mas, ini bukan masalah kita membesarkan Banten, ini supaya ada manfaat lah. Mudah-mudahan aja yang kibin-kibin itu daerah-daerah kibin, oh saya juga ingin begitu dah, gitu kan. Agar semuanya akan mempunyai apa vaksin komunal itu. Itu dulu di masa lalu. Saya lupa ngomong apa itu ya. Ini vaksin komunal Banten masa lalu. Ya, vaksin komunal. Jadi atau saya nanya nggak enak saya ngomongnya dah. Nah kita yang lain aja. Karena ini saya mau nanya ini primordial. Ini primordial, tetapi memang kalau kita ingin mempunyai sebuah komunitas apa vaksin komunitas itu kayak orang jahiliyah itu mesti ada namanya itu hamiyatul jahiliyah, yaitu disebut oleh Kang Mas Islah Bahrawi dengan asobiyah. Asobiyah inilah yang menjadi kekuatan bangsa Arab, terutama kaum Abbasiyah, kaum apa Umayyah untuk menjadikan keluarga mereka pemimpin di Arab. Dan asobiyah keindonesiaan ini sekarang ini perlu untuk ditumbuhkan agar terhindar dari apa gejala-gejala internasional hari ini. Coba bagaimana apa kurang hebatnya Venezuela kalau kita lihat apa angkatan daratnya banyak, angkatan udaranya banyak, tapi begitu mudah dikuasai oleh apa namanya Amerika dalam jangka beberapa menit saja. Kemudian besoknya orang-orang Venezuela malah berpesta pora untuk merayakan ditangkapnya orang Madura yang jadi presiden di Venezuela itu. Ini orang Madura harus tahu bahwa orang Madura ada yang jadi presiden di Venezuela. Namanya Maduro. Maduro. Nah, kalau mereka mempunyai asobiyah, orang Venezuela mempunyai asobiyah, mereka marah semuanya, tidak akan menerima pimpinannya itu kemudian ditangkap. Saya kira Amerika tidak akan apa dengan mudah bisa menguasai Venezuela hari ini. Nah, begitu juga kita harus hati-hati melihat apa namanya fenomena global ini. Itu bisa dilakukan di Venezuela, tidak menutup kemungkinan itu bisa dilakukan di negara lain termasuk Indonesia. Makanya seluruh bangsa Indonesia harus betul-betul bersatu. Asobiyah keindonesiaan, kalau itu terjadi kepada Bapak Prabowo, tidak boleh ada pengkhianat-pengkhianat seperti di Venezuela yang merayakan ditangkapnya presidennya di Venezuela. Kita harus bangkit dan kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Baik itu yang dukung Bapak Prabowo di masa apa namanya itu pemilihan umum ataupun tidak, harus bersatu. Tidak boleh ada presiden kita yang ditangkap seperti di Venezuela itu kemudian kita diinfiltrasi mau untuk apa merayakan ditangkapnya presiden kita. Tidak bisa untuk Indonesia. Saya kira kalau misalnya orang Indonesia apa memiliki rasa nasionalisme tinggi seperti ini, saya katakan seperti ini yang saya katakan tadi, maka negara lain tidak akan dengan mudah
untuk apa namanya menguasai negara kita atau berbuat sekehendak hati seperti yang dilakukan di Venezuela. Ya, ya, salah satu berdasarkan sejarahnya ya, salah satu yang berpotensi besar untuk berkhianat itu kalau kita anggap dia masih Indonesia adalah klan Habib Alwi. Ya, Bisa ini jadi ya saya karena kemarin ya. Rizik Sihab dan siapa Bahar Sumet itu mengompori masyarakat Indonesia akan kebijakan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo ketika tidak menjadikan bencana di Sumatera itu bencana nasional. Dia memprovokasi begitu kuat bahwa katanya ini adalah kezaliman ketika bencana di Sumatera tidak di apa namanya itu tingkatkan statusnya menjadi bencana nasional karena bantuan dari luar negeri tidak bisa datang. Dia nggak paham politik regional, dia nggak paham politik global, dia nggak paham politik internasional. Konsekuensi apa yang akan terjadi jika kita berikan status bencana kemarin itu sebagai bencana nasional dari sisi pertahanan dan dari sisi ketahanan ekonomi. Bukan hanya kita apa namanya itu ngomong masalah bantuan tidak tersalurkan, bantuan belum sampai. Kita bangsa yang besar, Bapak Rizik. Kita kaya raya. Kita belum butuh itu apa namanya dari luar negeri. Apalagi menurut Bapak Prabowo, luar negeri itu ada yang kalau bantu setelah selesai dia minta tagihan. Nagih-nagih Jadi ya. awalnya bantuan tapi kemudian menagih. Ini kalau potensi bangsa kita sendiri, kemudian kita gerakan untuk membantu, maka insya Allah semua akan beres. Wong di Jawa masih banyak makanan, di Kalimantan masih banyak makanan, di Sulawesi masih banyak makanan, di Papua masih banyak makanan. Masa untuk membantu saudaranya yang ada di Sumatera di beberapa titik itu tidak mampu? Adapun keterlambatan itu kan ini faktor teknis. Penyalurannya tidak mudah. Ini jangan provokasi masyarakat bahwa pemerintah kita, bangsa kita Indonesia tidak memiliki rasa empati dan simpati terhadap saudaranya yang sedang kena musibah. Ini adalah sebuah provokasi yang luar biasa untuk kemudian menjadikan masyarakat kita tidak percaya kepada bangsanya sendiri, tidak percaya terhadap pemimpinnya sendiri. Ini orang-orang macam Rizik Sihab ini yang selalu membuat perpecahan di antara anak-anak bangsa kita, antara sesama anak bangsa dan antara bangsa dengan pemimpinnya, yaitu para pimpinan negara kita. Dan ini saya kira orang semacam ini harus diterapkan pasal-pasal dalam KUHP yang baru itu. Kena ini orang-orang begini ini. Karena sampai kapan bangsa dan negara kita akan apa namanya itu diberi pekerjaan rumah untuk ngurusi orang semacam Rizik Sihab dan Bahar Smith ini yang selalu memprovokasi antara rakyat dengan pemerintah. Dulu di zaman kakeknya Utsman bin Yahya justru membela-bela pimpinan-pimpinan negara kafir. Katanya tidak boleh masyarakat untuk apa namanya itu memberontak terhadap pimpinan. Padahal pimpinannya waktu itu kafir. Utsman bin Yahya begitu kuat untuk membela pemerintah kolonial Belanda agar terus bisa menjajah di Indonesia. Nah, kenapa sekarang cucunya Rizik Sihab ini cucunya, ini cucu menantu. Ini Rizik Sihab mengawini cucunya Utsman bin Yahya. Kenapa justru sekarang tidak berpikiran semacam Utsman bin Yahya terhadap pimpinan negara yang muslim seperti Prabowo dan dia adalah putra pribumi asli. Wong dulu aja ketika pimpinannya Kristen, ketika pimpinannya orang asing, Utsman bin Yahya Ba'alawi ini mengatakan dan berfatwa agar bangsa Indonesia tidak melawan pemimpin. Kenapa mereka sekarang kepada pimpinan yang muslim dan pribumi tidak berfatwa semacam itu? Ya. Ya Iman, saya mau mengulas sedikit nanti silakan direspon kalau ada respon. Ketika Zain bin Sumed yang saat itu sebagai ketua Robito Alawiyah mendeklarasikan keluar dari NU ya, ketika mau coblosan Kiai Ma'ruf dan Pak Jokowi, itu kan bisa kita baca sebagai sebuah upaya untuk penggembosan suara dari Kiai Ma'ruf dan Pak Jokowi. Dan nyatanya itu tidak berpengaruh di masyarakat.
Faktanya begitu. Faktanya Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf menang. Kemudian Gubernur Hadramaut itu kan bukan dari Balwi ya. Ya, Al-Khambasi. Ya. Itu juga memberikan memberikan pesan kepada kita bahwa Balwi itu tidak masyarakat mayoritas di Hadramaut sendiri pun itu tidak berpihak kepada Balwi. Jadi kalau dari dua data ini saja ya, kita punya beberapa data tapi saya lupa ya statistiknya itu. Maka dapat disimpulkan bahwa baik di Hadramaut sendiri maupun di Indonesia, masyarakat itu tidak berpihak atau tidak mengikuti suara dari klan Habib Balwi. Ini menandakan otoritas, sebenarnya pada realitasnya otoritas klan Habib Balwi itu sangat kecil atau sangat rendah sekali. Gitu. Hanya terkesan besar karena dibesar-besarkan melalui branding, klaim dan lain sebagainya. Ada tanggapan dari ini? Saya setuju aja. Emang demikian kenyataannya. Kecuali Kibin. Kalau Kibin kan ya sudah karuan begitu kan. Ya, saya kira itu tadi yang saya berikan hasil reportase dari siapa Sunoh Argronya itu dalam buku laporan jilid 9 kalau tidak salah, bahwa orang-orang Arab ini entah siapa yang nulis, tetapi ini ada di surat kabar di Timur Tengah ketika tahun 1890-an, bahwa orang Jawa itu setelah pada masa itu dikenal sebagai bangsa penurut, mau diperintah tidak memiliki kehormatan lah kalau bahasa kasarnya, tapi tidak ditulis demikian. Nah, ini yang stigma negatif seperti ini harus dihilangkan dengan apa? Dengan kita kembali kepada masa kejayaan bangsa Jawa dan Nusantara abad ke-16. Seperti yang telah reportase oleh Tommy Pires dalam Suma Oriental, bahwa orang Jawa dulu ketika Portugis datang ke Nusantara itu memiliki superioritas tinggi sebagai bangsa. Bahkan kalau ada orang asing yang berjalan lebih tinggi daripada orang Jawa dan orang Nusantara, langsung dibunuh. Ini negeri-negeri gua, lu jangan bisa berdiri lebih tinggi dari gua. Itu abad ke-16 begitu. Ini dicatat oleh Tommy Pires dalam Suma Oriental. Juga dicatat oleh penulis lain dari Portugis dalam The Asia. Tapi kenapa sekarang kita dipegang-pegang kepalanya aja mau? Kenapa kita sekarang tempo seluruhnya lebih tinggi daripada kemuliaan dan kehormatan? Kemuliaan dan kehormatan sebagai bangsa harus dinomorsatukan daripada angga ungguh, daripada akhlak. Karena ini akan konsekuensi terhadap apa yang akan terjadi dengan anak cucu kita di masa yang akan datang. Infiltrasi akan masuk kalau kita percaya kepada penjahat. Kalau kita percaya husnudon pada penjahat masuk ke rumah kita, hancurlah apa yang ada dalam diri rumah kita. Dan berita-berita itu sudah banyak diberitakan. Jadi tidak ada alasan lagi kita untuk husnudon. Nah, ini kita bicara bukan hanya nanti kita secara relasinya dengan Balawi saja, dengan siapapun. Dengan siapapun kita harus menunjukkan kita bangsa besar. Jangan sampai dicatat bangsa Nusantara ini masa depan sebagai bangsa yang hanya menjadi bangsa kelas 5, kelas 6 di atas muka bumi ini. Padahal kakek kita sama Adam. Jangan sampai sumber daya manusia yang begitu tinggi, kecerdasan yang luar biasa yang dimiliki oleh orang Jawa, itu hilang kemuliaannya hanya karena akhlak yang tidak pada tempatnya. Akhlak dan sopan santun itu harus ditempatkan sebesar-besarnya demi kemuliaan, bukan demi hanya sebatas yang kita pandang sebagai sebuah kebaikan. Karena apa yang kita pandang sebagai sebuah kebaikan belum tentu itu yang baik untuk kita dan anak cucu kita ke depan. Kita berhusnudon, tetapi kemudian bangsa kita lenyap.
kita berakhlak kepada orang, tapi kemudian orang itu akan menjajah kita. Ketika Cornelis de Houtman datang ke Banten, Kang Mas, mau apa lu datang? Kata Sultan Hasanuddin, mau dagang. Oke. 1 hari 2 hari dia belagu di pasar, langsung diusir sama orang Banten. Datang ke Madura, coba lihat itu di buku. Dia datang ke Madura, di Madura begitu diusir lagi itu. Ini bukan karena saya lagi ngomong orang Madura, tapi saya bacanya begitu. Ini bisa dilihat, Cornelis de Houtman pertama kali datang ke Banten. Kemudian pada saat Sultan Hasanuddin sudah wafat, dia datang lagi dengan cara yang baik. Nah, itu orang Jawa kelemahannya kalau orang sudah kelihatan baik. Diterimalah dia itu. Karena dia baik, diterima, akhirnya lama-lama memonopoli perdagangan. Setelah itu mereka izin membuka namanya itu benteng dagang, gudang gitu di Jakarta. Setelah itu ternyata mereka budak-budak itu dipersenjatai sehingga jadi tentara perusahaan itu. Lama-kelamaan mereka sudah menaksir jumlah pasukan kesultanan dengan jumlah budak-budak dia ini sudah seimbang, baru mereka berani perang. Ini lama-lama begitu. Kalau sekarang belum ada pasukan, ya dia ngalah-ngalah dulu. Tapi kalau nanti sudah banyak pasukan, ya udah, orang yang memberikan kebaikan itu pun akan kemudian diserangnya untuk menguasai. Semacam itu. Ya. Termasuk ya ini analisis ya. Termasuk bisa jadi pondok pesantren itu yang memiliki menantu Habib itu bisa begitu juga itu. Kemudian diakuisisi atau dikooptasi pondok pesantrennya. Ya, saya kira sudah tidak ada alasan lagi untuk menerima menantu dari Balawi. Melihat apanya? Melihat dia turun Nabi? Bukan. Melihat dia turun Nabi? Bukan, dia bukan turun Nabi. Wallahi, dia bukan turun Nabi. Oh, melihat dia akhlaknya bagus? Enggak. Yang bagus itu orang-orang Kediri itu, orang asli Kediri, orang asli Tuban itu akhlaknya bagus, orang Madura akhlaknya bagus. Karena ada orang Madura di sini. Ya orang Banten apalagi imut-imut. Orang Betawi itu akhlaknya bagus. Udah itu aja yang bagus-bagus. Yang sudah kelihatan kita tahu asal usul dan leluhurnya, yang tidak ingin menyakiti orang gitu niat hatinya, itu yang kita jadikan menantu. Takut nanti kita akan menyesal di hari kemudian. Jangan sampai kita menyesal di hari kemudian. Cukuplah yang sudah-sudah, kita berdoa aja. Yang sudah kagol punya menantu Balawi, berdoa saja pada Allah, semoga yang satu ini menantu saya, nanti anaknya dan keturunannya tidak seperti yang lalu-lalu. Ini akan jadi baik. Ditirakati tiap malam Jumat, ya kita minta air pada kiai, kemudian kita minumin tuh sama menantu kita, sama anak dan cucu kita, agar tidak tasarro, artinya itu menular akhlak-akhlak yang kurang baiknya. Ya sebagai sebuah ikhtiar itu baik, itu alhamdulillah baik. Namun ya harus kita sadari dan kita terima bahwa seringkali atau kadang-kadang Allah tidak mengabulkan, kan begitu ya? Ya namanya permintaan kan proposal, kadang dikabulkan, kadang tidak. Tetapi ini yang harus kita berikan pemahaman, mencari apanya? Turunan Nabi bukan, berilmu enggak, ya kan? Kaya juga enggak. Ya udah, nyari orang-orang dari bangsawan-bangsawan aja yang mulia-mulia, yaitu turunan orang-orang Jawa, turunan orang-orang Dayak, turunan orang-orang Sulawesi, itu yang baik-baik. Orang Ternate itu Gagah Perkasa, itu jangan nyari-nyari yang enggak jelas. Dari mana asal usulnya enggak jelas. Iya, itu kalau citra yang saya tangkap itu ya, seolah-olah itu Balwi itu diposisikan sebagai bangsawan gitu, otomatis bangsawan. Bangsawan apa, Kang Mas? Iya. Nggak ada bangsawan apa, bangsawan dari kerajaan nggak ada. Kalau Al-Katiri
Al-Kathiri, Al-Yafi'i itu bangsawan. Dia mau belagu juga misalnya sama orang Jawa, seimbang belagunya, sama-sama turunan raja. Kalau Balawi enggak, dia bukan turunan raja, bukan turunan pangeran. Turunan siapa? Yang enggak tahu turunan siapa. Yang jelas dia bukan turunan nabi dan bukan turunan bangsawan. Turunan siapa wallahu alam. Yang jelas Faqih Muqaddam tidak ada itu dalam sejarah. Orang yang bernama Faqih Muqaddam. Haplogrupnya apa? G. Udah, sekarang ya saya mau ngomong nih sama para kibin-kibin rahimakumullah, bahwa sekarang ini sudah ada HP di tangan para kibin. Jadi HP ini dimanfaatkan untuk berpikir. Kalau malu bertanya kepada mukimat, tanya aja sama HP. Nggak malu kita nanyanya. Bagaimana caranya? Di HP itu ada Google AI, yaitu di penelusuran. AI itu di penelusuran, tanya aja gimana nasab Balawi, putus atau tidak. Nah, nanti akan ada pilihan al dan pilihan AI. Itu kalau yang di Google Search ya. Nah, di pilihan AI itu ditanya supaya panjang. Kalau di al aja itu nanti kita akan harus nulis dari atas lagi. Kalau di model AI-nya itu di samping kiri, paling kiri, model AI. Nah, kita tanya, Balawi putus apa enggak? Itu pasti kalau Google akan mengatakan tidak putus pertama kali itu. Karena apa yang ingin Google sampaikan adalah sesuatu yang dipahami selama ini. Nah, di bawahnya nanya lagi. Nanti Kibin tanya lagi. Balawi haplogrupnya sudah terbukti G. Sedangkan Bani Hasyim saya tidak tahu. Bani Hasyim haplogrupnya apa gitu. Nah, nanti AI akan bilang, Bani Hasyim, kalau Bani Hasyim haplogrupnya C1. Nah, nanti di bawahnya tanya lagi, bahai para kibin yang mulia. Kalau misalnya Balawi haplogrupnya G, Bani Hasyim haplogrupnya J, bisakah haplogrup G merupakan keturunan daripada J? Nah, nanti si AI itu akan jawab, mustahil. Orang yang berhaplogrup J punya anak dan keturunan itu G. Atau mustahil orang yang berhaplogrup G sebagai keturunan Bani Hasyim sebagai keturunan Rasulullah. Itu akan dijawab begitu. Tapi nanti Anda, wahai para kibin, tidak akan bilang ikut Kang Mas Rifki Zulkarnain. Tapi dalam hatinya nanti ikut bahwa saya itu mencari sendiri. Saya bertanya kepada AI. Saya ada datanya bahwa Balawi bukan cucu Nabi. Kalau sekarang Anda itu mendengarkan Kang Mas Rifki, Anda nggak bakal mau. Karena apa? Sudah ada dalam alam bawah sadar Anda bahwa itu musuh kan. Tapi kalau AI mah kan dia mesin. AI itu mesin. Jadi mesin nggak bakal bohong. Kadang tanya sama orang itu ada bohongnya kan. Tapi kalau tanya sama mesin, mesin tidak akan pernah bohong. Oh, udah sejam lebih ini Kang Mas. Iya. Dan kita belum melangkah pada buku ini. Ini mau dilanjutkan atau bagaimana ya? Ya, ini dalam buku ini sebenarnya ada yang paling penting. Bukan dari tulisan saya, tapi dari tulisan Kang Mas Rifki Zulkarnain J. Baswara, yaitu tentang konsekuensi pengakuan Balawi sebagai turun Nabi ini terkait dengan hal-hal yang berbahaya bagi ketahanan nasional. Nah, para pemirsa harap membaca buku ini terutama di buku kedua, yaitu buku Kang Mas Rifki Zulkarnain tentang masalah itu. Karena kalau masalah-masalah nasab itu sudah selesai, Balawi bukan cucu Nabi kan. Tapi ada masalah yang selanjutnya, itu masalah bahwa pengakuan itu teriris secara relasi dengan masalah-masalah lain, yaitu masalah ketahanan nasional, masalah okupasi, masalah bagaimana cucu kita di kemudian hari, dan ini penting untuk dibaca. Dan orang-orang yang pejabat itu saya kira tidak ada waktu untuk baca-baca buku atau dengan cara membeli gitu. Karena dia lagi mikirin masalah bencana dan lain di mejanya. Mudah-mudahan mereka ada waktu untuk membaca buku ini. Maka kita sudah kirimkan 101 pejabat. Nah, kita masih ingin mengirimkan pada pejabat-pejabat yang tingkat di bawahnya.
tingkat gubernur, tingkat bupati, wali kota, dan para tokoh-tokoh nasional dari artis dan lain sebagainya. Nah, saya berharap bahwa ini minimal 1.000 buku bisa kita bagikan bersama-sama dengan para subscriber kepada mereka. Sekarang sudah 100, sudah 10%, tinggal 90% lagi kita akan kirimkan kepada mereka. Dan yang mau beli itu mesennya langsung untuk diri sendiri, mesen langsung ke Kang Mas Rifki aja. Kang Mas Rifki Zulkarnain itu nanti mesen di kolom komentar atau di emailnya untuk mesen pribadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ya Imat, satu pertanyaan aja nih dari Think It Yo. Wah telat Bang Rifki, mengenai buku Van den Berg itu yang membahas tentang Sumodiningrat itu gimana? Itu sudah ada terjemahannya dari Inis dan itu dijual secara bebas, bisa dicari di Shopee ataupun di Tokopedia. Judulnya apa ya? Saya lupa itu, yang Van den Berg itu ya. Judulnya Koloni Hadramaut di Nusantara. Koloni Hadramaut di Nusantara itu bisa dibeli aja, itu beredar bebas gitu. Dan untuk yang mau mendukung program wakaf, nomor rekeningnya sudah saya cantumkan di layar. Silakan transfer. Ini berapa ya? Satu eksemplar tuh 115.000. Harganya 100.000, ongkir kita ratakan 15.000 seperti di program wakaf season 1 yang alhamdulillah berhasil kita achieve 2036 atau 38 kitab tersalurkan. Ya Imat, ini saya akhiri ya. Siap, makasih. Ya. Terima kasih teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih pada Yai Imat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.